Om Dudi. Om Dudi. Ya, ya. Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Dr. Suyanto. Terima kasih Ustadz sudah berkenan kembali hadir di Yom Sabtu pagi Ngadem Hati. Saya mewakili jamaah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya, karena kalau tidak salah ini yang keempat apa yang kelima ya Ustadz bisa hadir di Yom kami. Yang selanjutnya yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, jamaah Jomiyah Ngadem Hati yang insya Allah pagi hari ini dirahmati Allah. Terima kasih kembali kami ucapkan atas kehadiran panjenengan di Yom Sabtu pagi Ngadem Hati. Hari ini adalah hari yang sangat spesial Ustadz, karena kalau tidak salah hitung ini adalah episode yang ke-100 kita bisa hadir di hadapan panjenengan. Saya pun masih belum percaya, Masya Allah, Pak, dibudahkan Allah gitu loh ya Allah. Dari yang tadinya hanya iseng-iseng ternyata bisa berlanjut sampai yang ke-100. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kesehatan di Bapak Ibu. Amin. Sehingga insya Allah kita bisa lanjut sampai ke depan. Selanjutnya, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Maka pada pagi hari ini kita kembali bisa bersilaturahmi, bertatap muka di dalam Yom Sabtu pagi pengajian Ngadem Hati, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan umur yang panjang, sehingga bisa kembali hadir di Yom Sabtu pagi Ngadem Hati. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya kepada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya monggo dibuka Al-Qur'annya nih, kita terus bersama. Suratnya surat Al-Hasr, surat ke-59 kalau nggak salah. Surat ke-59 Al-Hasr, ayatnya ke-18 sampai ke-24 ya Ustaz. Ini surat ayat pas ini bagus banget, kalau jenengan sering ke masjid pasti ketemu dengan imam yang suka membaca ini. Sudah? Al-Qur'annya sudah dibuka ya. Mic-nya boleh dibuka, monggo kita bisa tadarus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة
هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pastilah kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, peminatku yang sudah memulai pagi hari ini dengan membaca tadarus bersama-sama untuk menyingkat waktu. Monggo Ustadz, selanjutnya waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Kula langsung share screen nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu-ibu, segenap jamaah pengajian, ngadem ke hati, yang mudah-mudahan selalu dalam ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak Dudi dan segenap Bapak Ibu semuanya yang selalu saya hormati, yang mudah-mudahan selalu dalam ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dalam rahmatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi ini saya mendapatkan amanah untuk belajar bersama-sama Bapak Ibu semuanya, yang di pagi ini kita mencoba nanti akan mengkaji tentang bagaimana meneladani asma dan sifat-sifat Allah. Ya, ini judulnya, mohon maaf, mungkin judulnya kok Allah kok diteladani, apa ya, sanggup manusia itu, kira-kira gitu ya. Tapi ini nanti mungkin ada beberapa yang kita sampaikan, tidak semuanya asma Allah, karena 99 itu kalau diuraikan mungkin
sangat panjang, hanya beberapa saja nanti yang sebagai sampel bagaimana kita bisa merenungi hal-hal apa saja yang perlu kita teladani, atau asma-asma mana yang sekiranya nanti tidak boleh diteladani atau tidak bisa diteladani. Nah, itu mungkin ada kategori-kategori itu. Bapak Ibu semuanya, yang pertama sebelum kita masuk pengajian, saya mengucapkan selamat tahun baru dulu. Ini tahun baru Hijriah. Alhamdulillah di pagi ini kita mengawali tahun baru, insya Allah dengan awal yang sangat baik ya. Insya Allah dengan mengawali tahun ini dengan pengajian. Jadi kata pepatah Arab itu mengatakan begini, kalau awalnya itu baik, nanti akan proses sampai dengan akhirnya itu akan baik. Idza asyraqat bidayatuhu, kata Arab itu. Idza asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Ya. Kalau awalnya itu cerah, cemerlang, baik, maka akan berakhir dengan kebaikan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pertanda Bapak Ibu semuanya, Allah akan melimpahkan kebaikan-kebaikan sepanjang tahun ini sampai dengan akhir tahun nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, tadi kita sudah baca yang di surat ini, sengaja kemarin kita pilih karena ada beberapa hal ya. Selain terkait dengan konteks saat ini kita sedang masuk ke tahun baru, ayat ini relevan untuk kita renungkan. Di samping ayat ini juga berisi tentang nama-nama Allah, Asmaul Husna, yang nanti kita akan bahas. Ya. Tadi sudah dibacakan oleh baca terjemahannya ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini ayat yang biasanya dijadikan sebagai refleksi tahun baru. Ayat 18 Al-Hasyr nih. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap orang itu melihat amaliyah-amaliyah yang sudah lampau, yang sudah lewat. Liqadin untuk yang akan datang. Jadi kita merefleksikan, merenungkan apa yang sudah lampau, kemudian untuk kepentingan yang akan datang. Wal tanzur, dalam setiap diri itu merenungi. Mungkin sedikit saya sampaikan sebelum masuk ke nanti yang Asmaul Husna ini. Di situ Allah menggunakan redaksi wal tanzur. Tanzur itu dari kata nazar. Bapak Ibu semuanya, istilah melihat dalam bahasa Arab itu ada ro'a, ada basoro, ada nazoro, itu sama-sama melihat. Tetapi nazoro ini memiliki makna melihat dengan sepenuh hati, dengan penuh penghayatan, dengan ilmu, dengan meneliti, dengan menganalisis, itu nazoro. Jadi nazoro itu ada kandungan makna meneliti segala yang ada di situ, termasuk rahasia-rahasia yang terkandung dari peristiwa itu. Nah, itu semua terkandung dalam makna nazoro. Sedangkan basoro itu melihat dengan mata hati. Ro'a itu melihat dengan mata kepala. Jadi ada perbedaan istilah di situ. Yang di situ Allah menggunakan istilah wal tanzur. Artinya Allah perintahkan kita untuk melihat masa lalu kita itu dengan pandangan penuh kejelian, yang sangat teliti, dengan penuh perenungan, itu wal tanzur. Makna wal tanzur itu maqaddamat itu dimaknai dengan sesuatu yang telah lampau, tetapi ini dekat dengan kata kodam. Kodam itu kaki. Nah, maka maqaddamat itu yang telah dilangkahkan kaki-kaki kita, bahasanya begitu. Hendaklah setiap orang itu memeriksa kaki kita itu kemarin, kalau diterjemahkan secara bahasa ya, itu sudah dilangkahkan kemana saja. Maqaddamat liqad. Jadi kedekatan makna, kedekatan lafaz itu dalam bahasa Arab itu menunjukkan kedekatan makna. Qaddamat itu maknanya dekat dengan al-qadam, kuratul qadam, itu sepak bola ya, kuratul qadam. Nah, qaddamat itu
sesuatu yang telah lampau kita kerjakan, yang maknanya juga dekat dengan semua yang telah kita langkahkan kaki kita. Karena semua yang kita langkahkan itu tercatat lengkap di sisi Allah. Wanaktubu ma qaddamu wa atharahum. Di Yasin itu ada ya. Kami catat apa yang telah lampau dan jejak-jejak mereka. Wattaqullah, diulangi lagi dari perintah di awal tadi ada ittaqullah, kemudian di situ diperintahkan lagi, diulangi lagi perintah wattaqullah. Innallaha khabirun, sungguhnya Allah itu khabir. Khabir itu maha maha melihat segala peristiwa. Maha melihat segala peristiwa. Khabirun itu khobar, kabar, ya. Berita, peristiwa. Ya. Khabir itu maha menyaksikan, maha melihat, maha mengetahui segala peristiwa yang terjadi, baik peristiwa yang tersembunyi maupun yang ternyatakan, peristiwa yang di batin maupun peristiwa yang sudah terwujudkan dalam realitas empiris, yaitu khabirun bima ta'malun. Kemudian dilanjutkan di situ, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Kalau kita melupakan Allah, fa'ansahum anfusahum, ya, maka Allah pun akan melupakan mereka. Ulaika humul fasiqun, itulah orang-orang yang fasik. Kemudian diteruskan dengan tidak sama antara penduduk surga dan penduduk neraka. Ketidaksamaannya pada aktivitasnya maupun pada akibatnya. Aktivitas yang dilakukan di dunia dan juga akibat yang akan diterima nanti di akhirat maupun di dunia. Ya. Akibat dari perbuatan itu bisa kita rasakan di dunia, bisa kita rasakan di akhirat. Yang itu tidak sama antara penduduk surga dan penduduk neraka. Rasa jiwanya pun juga berbeda. Ashabul jannah humul faizun. Penduduk surga itu dia yang memperoleh kemenangan sejati. Baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ayat 21 tentang kedahsyatan isi dari Quran. Maka digambarkan di situ, andai kata atau diumpamakan kami turunkan Al-Quran itu di atas gunung, maka kamu akan menyaksikan gunung itu dia akan meledak. Tunduk takut, gemetar, khosya itu takut, tunduk, mutasaddian karena takutnya kepada Allah. Watilkal amsal nadribuha linnasi, itu perumpamaan yang diberikan kepada manusia supaya mereka berpikir. Nah, di ayat 21 sampai dengan ayat 24, Bapak Ibu semuanya, itu sudah mulai bicara tentang nama-nama. Allah mengenalkan dirinya dengan nama-nama yang disebut dengan Asmaul Husna. Wallahulladzi, dialah Allah. Jadi Allah itu nama untuk Tuhan, yang Allah itu sendiri mengenalkan dirinya dengan berbagai macam nama, sekaligus nama di situ ada kandungan makna sifatnya. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Yang bersifat, dialah yang alimul ghaib. Dia maha mengetahui yang gaib, wasyahadah juga mengetahui yang nyata. Dia yang memiliki sifat Ar-Rahman, memiliki sifat Ar-Rahim. Ditegaskan lagi, dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dia Al-Malik, dia maha menguasai, maharaja. Al-Quddus, Kudus, maha suci. Dan nanti ada kita beberapa makna di situ. Assalam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Ya. Assalam, memberi keselamatan, kesejahteraan. Al-Mu'min, maha memberikan keamanan. Al-Muhaimin, ya maha menjaga. Al-Aziz, maha perkasa. Al-Jabbar, maha kuasa, kuasa memberikan. Al-Jabbar bisa juga bermakna memaksa, ya. Al-Mutakabbir, yang maha agung. Subhanallah yang amma yusyrikun, maha suci Allah
terhadap apa yang mereka persekutukan. Wallahul Khaliq, dialah Allah yang maha menciptakan, Al-Bari yang maha mengadakan, Al-Musawwir yang maha memberi rupa, memberi warna, Al-Musawwir membentuk, Lahul Asmaul Husna. Nah, ini nanti yang akan kita bahas, bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang baik yang disebut dengan Al-Asma Al-Husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih. Wa huwal aziz al-hakim, dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Oke, Bapak Ibu semuanya. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana bertakhalluq. Takhalluq itu berakhlak ya. Berakhlak dengan nama-nama dan sifatnya Allah. Yang ini coba kita sarikan, kita ambilkan sebagian, tidak semuanya, sebagian dari kitab Syajaratul Ma'arif ya. Dari kitab Syajaratul Ma'arif. Syajaratul Ma'arif ini karangan dari Syekh Izzuddin Abdus Salam. Ini yang sering dibaca oleh Gus Baha ketika di UI, itu beliau sering mengkajinya kitab ini. Landasan dari kita membahas tentang Asmaul Husna itu banyak sekali. Ada ayat Quran yang menunjukkan adanya Asmaul Husna, ada istilah Asmaul Husna ya. Ini ada di surah Al-Baqarah Al-A'raf ini 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki Asmaul Husna, maka berdoalah dengan Asmaul Husna itu. Kemudian di ayat Al-Isra ayat 110 nanti ada juga qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi sholatika wa la tukhafit biha wa bataghi baina dzalika sabila. Ada juga di surah Toha ayat 8 Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Nah, itu. Nah, kemudian yang terakhir di surat ini di surah Al-Hasyr ayat 24 yang tadi sudah kita baca. Bapak Ibu semuanya, ada yang mencoba membagi Asmaul Husna itu yang 99 itu dalam dua kelompok besar. Ya. Kelompok yang pertama yang disebut dengan sifat-sifat jalaliyahnya Allah, keagungan Allah. Nah, sifat yang kedua disebut dengan sifat jamaliyahnya Allah, itu sifat-sifat keindahannya Allah. Nah, dua sifat ini, jalaliyah dan jamaliyah, itu terangkum dalam sifat kamaliyahnya. Kamaliyah itu kesempurnaan Allah. Jadi sifat jamaliyah dan sifat kamaliyah itu sifat yang merangkum kesempurnaan semua sifat-sifat Allah. Di dalam Asmaul Husna itu sendiri ada sifat-sifat yang seakan itu bertentangan makna. Ada yang menyebutnya paradoks, tapi bukan paradoks. Karena paradoks itu kan bertentangan yang seakan-akan tidak konsisten. Misalnya Allah itu Ar-Rafi' tapi juga Al-Khafid. Maha merendahkan tapi juga maha meninggikan. Al-Mu'iz tapi juga Al-Mudhil. Maha memuliakan tapi juga maha menghinakan dan seterusnya. Itu bukan paradoks tapi menunjukkan makna sifat kamaliyahnya Allah. Sifat sifat kesempurnaan Allah itu. Nah, sifat Asmaul Husna yang dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu Jalaliyah dan Jamaliyah. Yang Jalaliyah itu representasi dari sifat-sifat keagungan Allah. Di situ ada Al-Malik, Maha Kuasa, Maha Raja, Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Qahar, Maha Pemaksa, Al-Jabbar. Jabbar itu bisa diterjemahkan dengan Maha Kuasa, tapi juga diterjemahkan juga dengan Maha Pemaksa, ya. Maha kuat, ya. Al-Mutakabbir, takabur, Maha Agung, atau kalau takaburnya makhluk itu sombong, ya. Tapi mutakabbir ini
bermakna memang berhak sombong Allah itu. Al-Qahhar, Al-Khafid, yang maha merendahkan, Al-Mudzil, Al-Azim, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Jalil, Al-Qawi, Al-Matin, dan seterusnya. Itu yang bagian dari kelompok-kelompok sifat jalaliyahnya Allah. Gitu. Lalu ada sifat yang masuk dalam kategori sifat jamaliyahnya Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, As-Salam, Al-Ghaffar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Basit. Ya. Ar-Rahman kita sudah tahu, maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang, Al-Mu'min maha memberi keamanan, Al-Muhaimin maha menjaga, As-Salam maha memberi kedamaian, Al-Ghaffar maha mengampuni, Al-Wahhab maha pemberi, maha memberi tanpa minta imbalan, hibah. Ya, hibah itu kan dari kata dekat dengan wahab itu. Ar-Razzaq maha memberi rezeki, Al-Fattah maha membuka jalan, Al-Alim maha mengetahui, Al-Basit maha meluaskan rezeki, Ar-Rafi maha meninggikan, Al-Muhsin, seterusnya. Yang ini semuanya masuk dalam kategori sifat-sifat jamaliyahnya Allah. Nah, di antara dua sifat itu, jamaliyah dan jalaliyah, Allah itu lebih dominan sifat-sifat jamaliyah. Maka ada hadis begini, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu mengalahkan murkaku. Rahmatnya Allah itu lebih besar dari murkanya Allah. Allah berhak untuk murka terhadap perbuatan manusia. Tetapi rahmatnya Allah itu bisa mengalahkan murkanya ketika manusia tadi yang penuh dosa tadi, itu dia bertobat meskipun sangat besar dosa. Jadi rahmatku itu mengalahkan murkaku. Nah, ada hadis lain yang berbunyi begini, atau yang kira-kira maknanya begini. Allah itu punya 100 rahmat. 1% diantaranya diberikan di dunia ini, yang dengan 1% itu saja, itu binatang buas bisa mengasihi anaknya. Nah, binatang buas itu kan binatang yang kita bisa membayangkan, dia binatang, dia tidak punya akal, tetapi dia punya naluri. Yang buas saja itu terhadap anaknya itu tidak dimakan karena ada 1% dari sifat rahmatnya Allah tadi, kasih Allah. Apalagi manusia atau bagi makhluk yang secara naluriah diciptakan itu sebagai makhluk yang penyayang. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang penyayang sebenarnya, mewarisi rahmat Allah, bukan kebuasannya. Nah, dengan 1% itu manusia bisa saling mengasihi, tumbuhnya rasa cinta, tumbuhnya rasa saling menolong, dan seterusnya, itu dengan 1% rahmat Allah itu. Nah, yang 99 kapan? 99 nanti akan diberikan ketika di akhirat. Makanya betapa besarnya rahmat Allah yang nanti akan diberikan di akhirat nanti, yang kalau dibahasakan, kita masuk surga itu bukan karena amal kita, kan kita ada hadis begitu ya, tetapi karena semata-mata karena rahmatnya Allah. Jadi ashabul jannah ulaika humul faizun. Faizun itu bisa dimaknai dengan untung juga, yang menang itu karena dia mendapatkan rahmatnya Allah yang sangat besar nanti di akhirat. Yang itu representasi dari dominasi sifat jamaliyahnya Allah, yaitu pembagian dari sifat jamaliyahnya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yang berikutnya, sifat-sifat Allah itu ada beberapa kelompok ya. Ada sifat yang tidak mungkin diteladani, tapi ada sifat yang mungkin diteladani. Dari sifat yang tidak bisa diteladani ini memang tidak bisa. Manusia tidak bisa meniru. Allah Maha Pencipta. Kalau manusia mencoba mencipta, meniru, itu sebenarnya dia tidak menciptakan, hanya mengubah sesuatu materi ke materi yang lain. Tapi hakikatnya yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, itu Allah. Al-Bari, Al-Khaliq, Al-Bari.
Allah abadi, al-abadi. Abadi itu kekal yang tidak ada akhir. Azali, kekal yang tidak ada awal. Nah, ada azali, ada istilah azali, ada istilah abadiyah. Lalu al-awwal, maha akhir, maha pemberi rupa, dan seterusnya. Ini sifat-sifat Allah yang tidak bisa diteladani. Tidak mungkin diteladani. Ada sifat-sifat Allah yang mungkin diteladani. Yang mungkin diteladani ini ada yang diperbolehkan diteladani, ada yang tidak boleh diteladani. Ada yang tidak boleh diteladani, ada yang bahkan diperintahkan untuk diteladani. Nah, Bapak Ibu, sifat-sifat Allah yang bisa diteladani tetapi tidak boleh, itu misalnya tadi sifat-sifat jalaliyah tadi. Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Azim. Itu tidak boleh. Tetapi dia boleh dijadikan sebagai refleksi. Misalnya ketika Allah punya sifat Al-Mutakabbir, sifat sombong, sifat maha agung, maka manusia tidak boleh menirunya, tetapi boleh mengambil ibrah darinya. Dengan merefleksikan bahwa dengan penghayatan terhadap sifat Al-Mutakabbir itu, kita menjadi merasa kecil, menjadi tawadhu, dan seterusnya. Itu bukan meneladani, tetapi mengambil ibrah. Nah, sifat-sifat yang diperintahkan untuk diteladani, itu sifat-sifat yang jamaliyahnya Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Itu yang kita bisa meneladani dan perlu dikembangkan terus, didominasikan sebagaimana dominasi sifat-sifat Allah jamaliyah itu. Maka kalau Allah itu memiliki sifat dominan di sifat jamaliyahnya, meneladaninya adalah kita mencoba mendominasikan sifat-sifat dalam diri kita itu, sifat-sifat jamaliyah. Sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Maha Lembut, Ar-Ra'uf, Al-Afu, Al-Ghafur, dan seterusnya. Yang itu memiliki makna-makna yang indah, ya, keindahan Allah. Nah, sekarang saya akan masuk ke ini, saya kutipkan langsung di kitabnya Bapak Ibu, tapi sebelah kirinya saya kasih maknanya, ya. Berakhlak dengan sifat al-ilm. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian-bagian rinci bagaimana kita berakhlak, bertakhalluk dengan sifat al-ilm. Allah punya sifat al-ilm, al-alim. Nah, dalilnya apa? Ini di surah Al-Baqarah ayat 182. Allah bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Di Al-Ahzab ayat 40, wallah wa kana Allah bikulli syai'in alim. Allah itu Maha tahu terhadap segala sesuatu. Ini maknanya, dan ayat-ayat lain yang setara maknanya dengan ini. Nah, hasil dari menghayati sifat ini, wa amma samratu al-ilm, ini menghayati dari sifat al-ilm itu, munculnya rasa khauf kita. Khauf itu rasa takut, haya rasa malu, ya. Kalau perbuatan perkataan kita, akwal, a'mal kita itu diketahui oleh Allah, ya. Terutama yang tidak baik, tidak sesuai dengan kehendaknya. Khauf. Karena Allah sangat tahu. Nah, sekaligus juga nanti akan memunculkan sifat-sifat roja. Sifat roja itu sifat penuh harap terhadap rahmatnya Allah, bahwa apa yang kita kerjakan itu Allah catat perbuatan kita. Nah, bertakhalluk, berakhlak dengan sifat al-ilm, wa amma takhalluqu bihi fa bi an ta'rifa dzatahu wa sifatahu. Karena Allah punya al-ilm, maka bertakhalluk dengan sifat, berakhlak dengan sifat al-ilm itu adalah kita memahami zat dan sifatnya Allah. Maka penting sekali kita mencoba memahami makna dari satu persatu Asmaul Husna itu. Karena ini fondasi supaya kita bisa bertakhalluk, ya. Wa anta arif ahkamahu ayyamahu. Kita juga mengetahui hukum-hukum Allah. Dan ayyamillah itu apa itu? Ganjaran dan
dan hukuman yang Allah berikan kepada umat terdahulu. Jadi kita mengenal zat Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal hukum-hukum Allah, juga mengetahui apa yang sudah diberikan Allah kepada umat terdahulu akibat dosa dan juga akibat dari perbuatan baik mereka. Ada ganjaran dan ada hukuman yang telah Allah berikan kepada umat terdahulu. Ada istilah ayamillah. Ayamillah itu yang sudah diberikan pada umat terdahulu. Juga mengetahui hukum-hukum halal dan haramnya. Dan juga mengetahui kullu ma yuqarribuka ilaihi wa yuzlifuka ladaihi, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Jadi pendek, bertakhaluk dengan sifat al-ilm ini atau berakhlak meneladani sifat Allah al-ilm ini adalah kita memahami sifat zat dan sifat-sifat Allah. Memahami zat Allah itu tidak perlu kita pikirkan materinya. Tetapi kalau di hadis itu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah tentang makhluknya Allah, jangan kamu berpikir tentang ciptaan Allah. Berpikirlah tentang makhluknya Allah, jangan berpikir tentang zatnya Allah. Karena berpikir tentang makhluk Allah itu nanti akan mengantarkan kita kepada pemahaman siapa itu Allah. Nah, maka mengetahui zatnya Allah itu dengan merenungi makhluknya, karena kita ini sangat terbatas sekali. Apa yang bisa kita pahami, bayangkan, itu hanya sesuatu yang pernah kita dengar, pernah kita lihat, pernah kita rasakan, itu hanya itu saja. Sementara itu sangat terbatas. Maka memahami zat Allah nggak mungkin manusia itu bisa memahami zat Allah, kecuali hanya kita memahami, merasakan dengan menghayati makhluk-makhluknya Allah. Nah, kemudian bertakhluk, berakhlak meneladani sifat al-ilm itu dengan cara kita memahami hukum-hukum Allah, memahami akibat-akibat yang sudah Allah berikan kepada umat terdahulu, baik berupa hukuman maupun pahala, dan juga mempelajari hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, baik dengan amaliyah yang fardu maupun amaliyah yang sunnah. Ya. Mimma faradhahu alaika au nadabaka ilaihi. Baik dengan yang difardukan Allah kepada kita maupun yang disunnahkan kepada kita. Nah, ini perintah supaya kita bisa memahami zat Allah itu ada di surah Muhammad ayat 19 ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah, bahasanya gitu. I'lam, ilmuilah bahwa Allah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Itu pemahaman kita tentang zat Allah itu la ilaha illallah. Cukup sampai sini saja. Nanti jabarannya panjang. Fa'alamu annama unzila bi'ilmillah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Quran itu diturunkan bi'ilmillah, dengan ilmunya Allah. Wa'alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Ketahuilah bahwa Allah itu Maha tahu apa yang ada dalam diri. Wallahu ya'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Sangat tahu apa yang ada dalam diri. Baik. Kemudian di sifat yang kedua, sifat irodah. Ya, irodat itu kehendak. Ya. Dalilnya ada dari surah An-Nisa ayat 27. Maaf ini keliru. 27 ini. 27 dan Al-Maidah ayat 41. Ya. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum. Allah itu menginginkan, irodatnya Allah, kehendaknya Allah itu manusia itu bertobat. Itu kehendaknya Allah. Jadi kehendaknya Allah itu sebenarnya, kehendak besarnya, semua manusia itu dekat dengan Allah, bertobat dengan Allah. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Siapa yang dikehendaki oleh Allah, ini kehendak Allah yang mutlak ya. Siapa yang Allah berkehendak menguji kepadanya, maka tidak ada yang bisa memberikan kekuasaan sedikit pun pada selain Dia. Nah, bertakhaluk dengan sifat Allah, al-irodah. Nah, ini Syekh Izzuddin memberikan klasifikasi Bapak Ibu.
Irodah itu ada yang sifatnya spontanitas, ada yang irodah itu sifatnya memang diupayakan untuk memahami, berkehendak sepenuh kesadaran. Jadi ada yang spontanitas, tapi ada yang kehendak penuh kesadaran. Fairodah itu dorban, irodah kita ada dua macam. Doruriyun yang spontanitas tadi, ya keinginan yang spontanitas ya. Kemudian kasbiyun yang memang diupayakan. Nah, bertakhaluk dengan sifat irodah itu adalah yang kedua ini. Berkehendak atau kerentek ya. Kehendak itu kerentek ya, kerentek hati ya, kerentek kehendak, berniat ya. Iradatin hassaka syar'u 'alaiha au nadabaka ilaih. Jadi kita berkehendak untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh syariat ya, seperti keinginan untuk taat, kairodati taat, keinginan untuk taat pada Allah. Dan keinginan untuk beribadah, keinginan untuk mendekat kepada Allah ya. Bertaqarrub wa iradati taqarrub biha. Baik keinginan untuk mendekat tadi imma khaufan min iqabillah karena takut terhadap azabnya Allah, au raja'an li thawabi atau karena berharap terhadap pahalanya, atau ini lebih lembut lagi, au haya'an minhu au mahabbatan. Atau bukan karena takut terhadap azabnya, bukan karena berharap pahalanya, tetapi karena malu. Au haya'an minhu au mahabbatan. Karena malu perbuatan kita diketahui Allah, atau karena kecintaan kita terhadap perbuatan baik tadi. Karena cinta itu tidak berharap apa-apa. Ini lembut sekali. Jadi irodah kita berkehendak untuk mengerjakan amal itu bisa karena takut terhadap iqobnya Allah, terhadap azabnya Allah, bisa karena berharap terhadap pahalanya Allah, bisa karena malu, bisa karena cinta. Yang cinta tadi itu sudah gak berharap terhadap azab dan iqobnya Allah. Au mahabatan an tata'akhkhara an ta'atihi au an tatalabbas bi mukhalafatihi, ini sama dengan. Jadi karena rasa sungkan kita, kalau kita itu nggak enak kalau berbuat tidak baik di hadapan Allah, itu nggak ada rasa sungkan. Mahabbah itu, mahabbah wa mahabbah beda. Kalau mahabbah itu karena rasa cinta, tapi mahabbah itu karena rasa sungkan, nggak enak. Mahabbah, ada kerasa sungkan kita kalau kita berbuat tidak baik di hadapan Allah itu sungkan. Itu nggak enak, mahabbah. Jadi itu kondisi dalam hati kita. Maka ini disebut dengan khauf, roja, haya, mahabbah, mahabbah. Ini beberapa terma-terma Bapak Ibu, istilah-istilah yang ada dalam hati manusia, yaitu semuanya menjadi dasar dari lahirnya amal. Yang ketiga, yang berikutnya, bertakhaluk dengan sifat as-sami', mendengar. Allah Maha mendengar. Dalilnya adalah wallahu huwa as-sami' al-alim. Allah itu Maha Sami', Maha mendengar, juga Maha mengetahui. Wa kana Allah sami'an basira. Allah itu Maha mendengar, juga Maha melihat. Nah, bertakhaluk dengan sifat, berakhlak dengan sifat ini. Nah, sifat ini juga ada dua macam tadi, sama dengan irodah. Ada yang sifatnya spontanitas, kita mendengar selintas tanpa kita kehendaki, kita mendengar itu. Dengan yang kedua adalah mendengar yang memang kita upayakan untuk mendengar. Nah, bertakhaluk dengan sifat as-sima' ini adalah dengan kita mendengar semua yang diwajibkan kita mendengarnya, atau dianjurkan untuk kita mendengar, seperti mendengar lantunan kitab Allah atau sunnah Rasulullah. Ya. Atau wal khutbah wal musyru'at, pidato-pidato, ceramah-ceramah, kalau ini al-khutbah itu ceramah-ceramah yang disyariatkan dan segala hal yang dapat didengarkan yang bermanfaat. Maka Imam Ghazali itu mengajarkan ketika kita berwudu menghapus telinga kita, membersihkan telinga kita itu disarankan kita sambil batin kita itu berdoa. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Ya Allah,
jadikan aku termasuk orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik dan mengikuti nasihat yang baik itu. Itu anunya, doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali ya, ketika kita membasuh telinga kita ya. Nah, ini supaya pendengaran kita itu terlatih dan dibimbing oleh Allah untuk bisa mendengar sesuatu yang baik. Ini wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Perintahnya. Kalau dibacakan Quran, maka dengarkanlah dengan penuh sesama, istami, bukannya asik, bukan sekedar wasma ya, tetapi istami. Istami itu ada penuh pendengaran. Pendengaran yang penuh perhatian, itu istami. Fastami'u, dengarkanlah dengan penuh perhatian, wa angsitu, diamlah. Nah, angsitu ya. La'allakum turhamun, supaya kamu mendapatkan rahmat dari Quran yang dibacakan. Nah, ayat yang lainnya, fastami lima yuha. Dengarkanlah apa yang diwahyukan. Wasma'u wa ati'u. Sami'nalah dan sami'na wa ati'nalah. Atau taatlah sepenuhnya. Ya itu. Yang berikutnya, Bapak Ibu, ini kita coba masuk lagi ke Asma al-Qudus. Ya. Tidak semua asma dan sifat kita bahas, Bapak Ibu, karena nanti nggak cukup waktunya. Ini hanya beberapa sampel tentang bagaimana kita bisa memahami makna-makna itu. Nanti selebihnya bisa masuk ke masing-masing asma itu bisa Bapak Ibu kaji gitu. Yang berikutnya adalah bertakhaluk, berakhlak dengan asma Allah Al-Quddus. Al-Quddus itu maknanya adalah At-Tahir min kulli aibin wa nuqsanin. Suci dari segala cacat dan kekurangan. Nah, hasil dari kita memiliki pemahaman atau penghayatan terhadap Asma Al-Qudus ini, Allah punya sifat Al-Qudus ini, itu adalah munculnya at-ta'zim wal ijlal, munculnya rasa pengagungan kita kepada Allah, sekaligus di situ rasa pengecilan kita di hadapan Allah. Wa takhalluqu bihi, berakhlak dengan sifat Allah Al-Qudus itu, bitatahhuri min kulli haramin. Kita mensucikan diri dari segala macam yang haram, wa makruhin, yang makruh, wa syubhatin, yang syubhat, wa fadli mubahin syaghilin an maulaka. Ini ada beberapa tingkatan Bapak Ibu. Jadi bukan hanya yang haram, bukan hanya yang makruh, tetapi juga sampai yang syubhat, yang remang-remang, yang tidak jelas apakah itu halal atau haram. Bahkan kata Syekh Izzuddin, itu juga kita mensucikan diri dari sesuatu yang mubah, boleh, tetapi bisa yang karena kalau berlebihan itu bisa melalaikan kita dari Tuhan. Fadlin mubahin syaghilin an maulaka. Jadi sesuatu yang mubah tetapi dia berlebihan yang bisa melalaikan kita dari Allah ya. Boleh gitu. Misalnya kita ngobrol, boleh ya. Ngobrol itu boleh ya. Tetapi kalau berlebihan nanti bisa melalaikan kita dari dari Allah dan seterusnya. Jadi yang ini kan tatahhur min kulli haramin, haram, wa makruhin, yang makruh, wa syubhat, yang syubhat, wa fadli mubahin syaghilin an maulaka. Ya, dan sesuatu yang boleh, tetapi itu sekiranya kalau berlebihan bisa melalaikan kita dari Allah. Yang berikutnya kita mencoba memahami sifat Allah As-Salam. Bagaimana kita bertakhaluk dengan sifat As-Salam. As-Salam itu ada 3 makna. In ukhidha min taslimihi ala ibadi fa'alaika bi'ifsya'is salam. Kalau As-Salam itu dimaknai dengan Allah sebagai zat yang maha pemberi kesejahteraan dan kedamaian kepada hambanya, kita sejahtera, kita bahagia, kita senang, damai, itu karena Allah punya sifat As-Salam. Maka bertakhaluk, berakhlak dengan sifat As-Salam itu adalah dengan kita juga menebarkan salam itu kepada orang lain. Ifsya'us salam, afsyus salam, ya, kalau bahasa hadisnya itu. Kita menebarkan kedamaiannya.
Fa innahu min afdhali khisalil Islam, karena itu sebenarnya ujung dari segala tujuan dari agama Islam. Ya, kita itu sendiri. Wa in ukhidha minas salamati minal uyub, tapi kalau makna dari as-salam itu dimaknai dengan terbebasnya Allah dari segala bentuk kecacatan. In ukhidha min salam as-salam minal uyub, artinya Allah itu tidak punya cacat. Fahu al-qudus, maka makna as-salam ini seperti makna al-qudus di atas, yaitu zat Allah yang maha suci dari segala bentuk kecacatan. Ya. Wa in ukhidha min alladhi sallama ibadahu min zulmihi. Nah, makna yang ketiga, as-salam itu adalah zat Allah atau sifat Allah yang maha menyelamatkan hambanya dari kezaliman. Sallama ibadahu min zulmihi falyusallimin nasa an ghishmika wa zulmika. Maka hendaknya kita menyelamatkan orang lain dari kezaliman kita. Ya, kita tidak tidak menyelamatkan orang lain dari kezaliman kita sendiri dan menyelamatkan orang lain dari kezaliman orang lain. Ya. Oke. Jadi menyelamatkan orang lain dari kezaliman kita sendiri dan menyelamatkan kita dari kezaliman orang lain. Menyelamatkan orang lain dari kezaliman kita. Yang berikutnya adalah berakhlak dengan sifat al-mu'min. Al-mu'min itu juga ada 3 makna. Al-mu'min itu in ukhidha min tasdiqillahi nafsahu fa'alaika bil imani bi kulli ma anzalahu rahman. Kalau makna dari al-mu'min itu adalah Allah yang membenarkan segala yang ada dari dirinya, keberadaan Allah, kebenaran risalah Allah gitu ya. Maka berakhlak dengan al-mu'min itu dengan membenarkan atau percaya terhadap segala yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya ya. Nah, yang makna yang kedua, al-mu'min itu maha pemberi keamanan. Nah, jadi ini coba dikupas satu persatu maknanya dari segi bahasa Bapak Ibu oleh pengarang kitab itu. Memberi keamanan kepada hambanya dari segala kezaliman, maka berakhlak dengannya adalah dengan menampakkan kebaikan yang dapat menyelamatkan manusia dari segala keburukannya. Fadhhir min birrika wa khairika ma yu'minun nasa min syarrika wa dharrika. Nah, yang ketiga, kalau itu ini bukan amrin tapi amnin ya. Kalau terambil atau diambil dari makna pencipta segala keamanan, ya, al-mu'min itu dimaknai dengan pencipta segala keamanan. Khaliqu kulli amnin fas'a li'ibadillahi fi kulli amnin. Maka hendaklah kita mencoba mengusahakan rasa aman terhadap semua ciptaan Allah. Nah, ini bertakhaluk dengan sifat Allah al-mu'min. Nah, berikutnya kita memahami sifat al-muhaimin. Faslun fit takhalluqi bil muhaimin. Sifat al-muhaimin itu ada 2 makna. Al-muhaimin bimana asyahid ya. Asyahid. Al-muhaimin di mana maha menyaksikan. Kalau dimaknai dengan maha menyaksikan, maka berakhlak dengannya sama dengan sifat basir, maha melihat yang tadi ya. Maha melihat. Penglihatan kita kan juga ada spontanitas yang ada yang diusahakan tadi ya. Maka buahnya adalah berakhlak dengannya itu dengan menumbuhkan rasa takut dan malu jika Allah melihat maksiat kita dan berharap Allah melihat amal ketaatan kita ya. Jadi ada muncul khauf, takut kalau Allah melihat kemaksiatan kita, tapi ada penuh harap Allah menyaksikan, memberikan rahmat terhadap amaliyah baik yang kita kerjakan. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sebagian dari sifat-sifat dan asma Allah yang kita bahas sebagai pengantar saja. Nanti kita bisa mendalami lebih dalam
semua sifat-sifat Asmaul Husna itu, syukur kita bisa memahami satu persatu dari semua Asmaul Husna itu maknanya, terus bagaimana kita meneladaninya dan seterusnya itu bisa kita dalami satu persatu sampai dengan selesai. Dengan terbatas waktu, sementara sampai dengan di sini dulu. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada kesempatan berikutnya yang bisa kita teruskan untuk yang asma-asma yang lain. Mungkin demikian sementara Pak Dudi, Bapak Ibu semuanya, kita cukupkan dulu. Saya akhiri. Mohon maaf. Mudah-mudahan ada faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsir. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Seperti biasanya, habis ini kita ada sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah ini di pagi hari ini saya akan ditemani dengan Mbak Vivi Swandari. Assalamualaikum Mbak Vivi, yang akan memandu Bapak Ibu pada pagi hari ini. Monggo Mbak Vivi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baiklah Bapak Ibu sekalian, ini adalah sesi tanya jawab. Saya akan menemani Bapak Ustadz Dr. Suyanto di pagi hari ini. Sudah tunjuk tangan ini Ibu Anin. Kesempatan pertama nanti untuk Ibu Anin. Silakan kesempatan kedua, siapa yang mau tunjuk jari lagi? Tunjuk tangan. Saya lihat-lihat di kolom chat, ada yang bertanya di sini? Oh, belum ada. Mbak Viva. Mbak Iin. Mbak Iim, yang Ibu yang kedua. Pertama, Mbak Iim, kemudian Mbak Ibu Iim. Ketiga, satu sesi 3 atau 4 pertanyaan dulu. Kalau belum ada, nanti saya yang ketiga, enggak apa-apa. Ya, pertanyaan ketiga akan dari Om Dudi. Oke, jadi sesi pertama 3 pertanyaan. Matur nuwun sangat Pak Ustadz. Jadi pemahaman saya tentang Asmaul Husna itu dimulai saat saya nonton TVRI. Di situ ada Kak Ridwan begitu yang mengisi tentang Asmaul Husna. Alhamdulillah sekarang dilengkapi dengan dari Pak Ustadz Suyanto. Kalau dulu itu diceritakan bahwa terkait dengan kasih sayang Allah gitu ya, bahwa kalau kasih sayang seluruh ibu di muka bumi ini digabungkan, mestinya dari dulu sampai sekarang dan seluruh dunia yang ada di sekarang ini begitu ya, pasti jauh lebih besar kasih sayang Allah begitu ya, jadi sangat luar biasa. Oke, ya silakan sesi pertama. Tadi Ibu Anin Bu, pertanyaannya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Perso mau bertanya di Asmaul Husna mereka kan ada sifat-sifat Allah yang diulang ya, makanya Al-Ghafar terus ada Al-Ghafur itu bedanya apa? Kemudian Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu bedanya apa? Menikah gimana Ustaznya? Ya. Ya, dicatat Bu, noted. Berikutnya dari Ibu Afifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini insya Allah saya merasakan waktu dibahas yang Pak Ustadz bilang baru beberapa sifat Allah saja gitu ya, tapi rasanya untuk setiap sifat itu banyak sekali pertanyaan yang muncul. Tapi mungkin saya tadi itu yang kena di hati itu berkaitan dengan sifat Allah As-Salam yang ada salah satunya ya bisa kalau nggak salah tadi Ibu agak kempresek Ibu apa? Kempresek ya mungkin saya ya. Jelas. Ini saya masih kemresek Bu. Mic-nya ini mungkin. Seperti ini? Iya. Bagus. Sudah lebih jelas ya? Iya. Oh, nggih, berarti ini kayak earphone. Berkaitan dengan As-Salam itu salah satunya yang bisa diterjemahkannya itu bagaimana kita menjaga keselamatan orang lain. Saya jadi teringat tadi yang dibahas juga itu jangan sampai menzalimi gitu. Saya tuh sering sekali bertanya-tanya yang arti zalim itu
sebetulnya apa saja gitu yang saya pahami itu adalah apa namanya, salah satunya ya, yang lainnya saya belum tahu Ustaz. Jadi mohon mohon diberi penjelasan dan pencerahan. Itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Artinya ya sunatullahnya seperti apa, kita mestinya seperti itu gitu. Jadi pertanyaan saya itu sebetulnya menzalimi itu seperti apa sih gitu. Terus menzalimi diri sendiri, nah itu juga masih saya masih menduga-duga. Begitu aja Pak Ustadz. Mohon penjelasannya, matur nuwun. Ya, matur nuwun Bu Afifah, bisa dipahami pertanyaannya. Pertanyaan ketiga, monggo Om Dudi. Iya, matur nuwun. Pertanyaan saya Ustadz, tadi kan disebutkan tentang sifat dan asma Allah. Nah, sekarang ini banyak orang yang kalau memberi nama anaknya atau apa itu yang sama dengan sifat-sifat Allah itu, misalnya Abdul, Gofar atau siapa itu hukumnya gimana Ustaz? Itu saja Ustaz. Matur nuwun. Matur nuwun ya, pertanyaannya cukup jelas Om Dudi. Monggo Pak Ustadz dijawab satu persatu, kemudian Bapak Ibu yang lain boleh juga mempersiapkan pertanyaan untuk sesi yang kedua. Matur nuwun Bu Anindya, Bu Afifah, Pak Dudi. Yang pertama dari Bu Anindya terkait dengan sifat-sifat Allah yang diulang. Misalnya Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Itu apakah ada makna yang sama atau sama maknanya ataukah ada perbedaan makna? Ada yang mencoba menafsiri Bapak Ibu misalnya yang Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Al-Ghafur itu yaghfiruz dzunubal azima. Al-Ghaffar yaghfiruz dzunubal katsira. Ada yang begitu ya. Tapi kedua-duanya itu sebenarnya menunjukkan sifat Allah yang maha pengampun. Ya. Yaghfiruz dzunubal azima itu mengampuni dosa yang besar. Yaghfiruz dzunubal katsira mengampuni dosa yang banyak. Jadi Al-Ghafur itu dimaknai dengan zat Allah yang maha mengampuni dosa-dosa yang besar. Al-Ghaffar, zat Allah yang maha mengampuni dosa-dosa yang banyak. Yang sebenarnya itu tidak bisa dipilahkan secara rigid begitu ya. Al-Ghafur, Al-Ghaffar dua-duanya memiliki makna yaghfiruz dzunubal katsira wal azima, sama saja. Bahwa keduanya itu mengandung makna mengampuni dosa yang besar dan yang banyak. Ya, itu ada yang mencoba memilahkan maknanya begitu. Kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu mengandung makna segala bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Itu Ar-Rahman. Baik yang ingkar maupun tidak, yang minta maupun tidak, secara alamiah Allah itu sudah berikan rahmatnya. Kita belum taat, itu sudah Allah berikan rahmatnya karena rahmannya Allah itu. Kita kan diberikan nikmat Allah itu bukan setelah kita taat ya, tetapi jauh sebelum kita taat saja itu Allah sudah berikan rahmatnya. Yang kita belum bisa apa-apa itu kita sudah diasuh oleh orang lain yang sangat mengasihi kita. Itu kan kita belum taat ya, belum melaksanakan perintah, tapi Allah sudah beri. Jadi itu rahmat kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya tanpa pandang bulu. Apakah dia itu kafir atau tidak, itu mendapatkan rahmatnya Allah yang Ar-Rahman itu. Sedangkan Ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang hanya diberikan, dirasakan oleh orang yang taat pada Allah. Misalnya ketika kita baca Quran, kita sholat, kita gitu, kadang muncul di batin kita itu merasa kedamaian, ketenangan, seterusnya. Itu Allah limpahkan bagian dari rahimnya, sifat rahimnya. Jadi bentuk ketaatan, kenikmatan yang Allah berikan karena ketaatan, atau rahmat Allah yang diberikan kepada kita dengan wasilah ketaatan. Karena ketaatan itu bukan sebagai sebab akibat. Kenikmatan itu bukan berhubungan sebab akibat dengan ketaatannya, tetapi hanya sebagai wasilah perantara Allah memberikan rahmatnya.
Bisa jadi ketaatan kita itu hanya kecil, tapi kenikmatan yang Allah berikan pada kita sangat besar. Jadi ketaatan tadi itu bukan sebagai penyebab adanya rahmat, ya. Tetapi kenikmatan tadi semata-mata karena rahmat Allah, karena maha sayangnya Allah melihat amal kita yang sangat kecil tapi diberikan pahala yang besar. Nah, itu rahimnya Allah. Jadi sifat Rahman dan Rahim tadi mencoba dibedakannya begitu, ya. Bukan hanya yang diulang, tetapi juga ada yang seakan-akan paradoks sifat Allah itu, bertentangan. Allah meninggikan, tapi juga menghinakan. Misalnya gitu, ya. Allah al-mu'izz, maha memuliakan. Tetapi juga al-muzil, maha menghinakan. Nah, ini tidak kita maknai dengan Allah itu kok bahasanya plin-plan, itu enggak. Itu saya agak bukan emosi, agak ketika ada pagelaran Sujiwo Tejo itu mengatakan Allah itu plin-plan. Wow, kurang ajar. Maaf. Al-Mu'iz dan Al-Muzil itu representasi dari kemahasempurnaan Allah, gitu. Itu kamaliyahnya Allah. Allah yang meninggikan, tapi juga Allah yang sangat berkuasa untuk merendahkan. Tapi kerendahan itu bukan karena kehendak Allah. Allah menciptakan tingginya derajat seseorang dan kehinaan derajat seseorang itu kan diatur dalam mekanisme sistem kehidupan. Jadi dalam sistem kehidupan ketika begini dia akan mulia, ketika begini dia akan hina, itu diatur dalam satu sistem. Nah, Allah sebagai Al-Mu'izz dan Al-Muzil itu yang menciptakan sistem kehinaan dan sistem kemuliaan itu. Nah, kita masuk ke sistem yang mana? Kira-kira begitu. Kalau saya mencoba memahami, bukan Allah menzolimi kita, kemudian kita ditakdirkan menjadi orang yang hina, tidak. Ya, tapi ya memang ada orang-orang yang di kehidupan kita itu ada yang kalau yang fisik biologis saja itu ada yang mampu rawat, ada yang mandiri kan, ada yang mampu membimbing. Ya. Secara spiritual, keagamaan juga begitu. Ada orang di hadapan Allah itu ada yang hanya mampu dibimbing secara beragama. Ada yang tidak mampu mandiri, tanpa harus dibimbing dia secara mandiri itu bisa mengerjakan agama. Artinya dengan pemahaman dia bisa mengerjakan agama. Tapi dia belum mampu membimbing orang lain. Nah, ada orang yang ditakdirkan oleh Allah itu mampu membimbing dan juga mampu mandiri dan membimbing orang lain dan seterusnya. Nah, ini itu dalam satu sistem kehidupan besar tadi, ya. Jadi Allah ciptakan sistemnya. Jadi itu sebagian dari kesempurnaan Allah. Bukan bahasa kalau konotasinya pelimpan kan jadi negatif. Kemudian yang Bu Afifah terkait dengan apa tadi? Ya Allah. Assalam. Terkait Assalam, ya, kita harus menjaga keselamatan orang lain. Keselamatan kezaliman tadi. Ya, arti kezaliman itu apa dan arti menzolimi diri sendiri itu apa, Ustaz? Ya. Jadi di Quran itu kezaliman itu yang paling besar itu syirik. Inna syirka la zulmun azim, ada syiriknya. Jadi kezaliman yang paling besar itu kesyirikan. Kita menyekutukan Allah, kita tidak mengesahkan Allah, itu bentuk kezaliman terbesar. Nah, yang lain berarti kan levelnya di bawah itu. Ada kezaliman terhadap diri sendiri. Kita mengerjakan sesuatu yang nanti akan berakibat kepada hukuman yang diberikan pada diri kita sendiri, itu berarti kan kezaliman terhadap diri sendiri. Jadi menzalimun li nafsi, menzalimi diri sendiri itu mengerjakan sesuatu yang dampaknya itu justru negatif terhadap diri kita sendiri. Baik di kehidupan dunia ini maupun di kehidupan akhirat. Menzalimi fisik kita maupun menzalimi jiwa kita, menzalimi dampak buruk dari perbuatannya. Jadi dampak buruk yang kita kerjakan dari perbuatan kita itu hakikatnya kita zalimul li nafsi. Karena ketika kita mengerjakan sesuatu yang tidak baik, itu kan kembali ke kita. Nah, kita mengerjakan perbuatan tidak baik itu menzalimi diri sendiri. Kalau di bahasa Quran banyaknya begitu, dibahasakan begitu. Ketika kita kufur, ketika kita tidak taat, membanggang perintah Allah, itu disebut sebagai menzalimi diri sendiri.
ulaika humuz zalimun. Mereka itu orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, itu bahasanya. Nah, menzalimi orang lain itu membuat orang lain dalam posisi yang dirugikan. Maka dalam semua bentuk transaksi dalam semua bentuk muamalah bahasanya, itu hukum dasarnya adalah jangan sampai ada satu pihak yang dirugikan. Hukum dalam muamalah itu. Apakah itu sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, ataukah hubungan ini semuanya diatur supaya dalam ada dua belah pihak itu tidak pada posisi yang dirugikannya. Maka di Quran dilarang mengurangi timbangan, menyalahi janji dan sebagainya. Karena ketika itu dikerjakan, itu ada satu pihak yang pasti akan terugikan. Nah, membuat orang lain dirugikan, baik secara psikisnya maupun ekonominya maupun fisiknya, ya, itu bagian dari kezaliman. Orang dibully, nah, itu kan juga bagian dari kezaliman. Dibully itu kan dirugikan secara psikisnya. Diribah itu merugikan nama baiknya. Difitnah merugikan nama baiknya. Jadi semua bentuk yang merugikan pihak lain itu kezaliman. Ya, merugikannya itu bisa bentuk fisik, ya, bisa bentuk psikis, bisa bentuk ekonomis, ya. Oke, kalau mau diklasifikasi, ya, apa kerugian apalagi, ya, kira-kira. Jadi yang sekiranya itu bisa membuat orang lain itu terugikan, nah, itu kezaliman. Tapi memang Bapak Ibu semuanya, manusia itu jauh dari kesempurnaan untuk bisa berbuat adil. Kita mencoba untuk berbuat adil kepada sama, itu pasti ada saja yang merasa terugikan. Jadi memang itu akhirnya kita harus mengakui kelemahan kita dalam konteks itu, karena yang maha adil itu hanya Allah. Sehingga kita ini tidak mungkin tidak berbuat zalim pada orang lain. Ini pasti, sekecil apapun itu pasti kita akan melakukan itu, ya. Nah, yang kita upayakan itu supaya seminimal mungkin kan, bertaholog berakhlaknya kan seminimal mungkin itu, ya. Kemudian yang ketiga dari Pak Dudi terkait dengan nama-nama yang diberikan yang mengambil nama dari Asmaul Husna. Supaya begini, kita ini kalau itu nama-nama yang jamak jalaliyah itu tidak boleh tanpa dikaji kata Abdul. Misalnya Abdul Jabbar, Abdul Qahhar, itu harus ada Abdulnya. Misalnya dikasih nama Al-Qahhar, itu kan nggak boleh. Al-Qahhar, karena itu kan maha pemaksa. Tapi kalau di nama yang jamaliyah tadi, misalnya Pak Rohman, Pak Rohim, nah itu tidak apa-apa, karena Rohman, Rohim misalnya itu, karena itu kan sifat-sifat yang baik. Tetapi kalau Al-Mutakabir, Al-Muntaqim misalnya gitu, Al-Qahhar, Al-Jabbar, itu yang tidak diperbolehkan tanpa dikasih Abdul, ya. Bahkan ada yang menganjurkan meskipun itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, sebaiknya dikasih Abdur, ya, Abdur Rahman, Abdur Rahim misalnya gitu, karena posisi kita tetap sebagai hamba, ya. Tetap sebagai yang tidak punya kuasa mutlak memiliki sifat itu, ya. Jadi hukumnya tadi kalau itu terkait dengan nama-nama yang jalaliyah tadi, yang sifat-sifat keagungan tadi, itu nggak boleh kita mempunyai nama itu. Ngoten Bapak. Iya, sami-sami, terima sangat. Ya, matur nuwun Pak Ustadz untuk jawaban ketiga penanya. Berikutnya saya buka sesi yang kedua. Monggo silakan kalau ada yang mau bertanya. Kameranya ke ini terus ya? Betul. Ke iki loh Mbak, ke ya, miring kan. Bu Dewi mau bertanya kah? Ya, monggo siapa yang mau bertanya lagi? Belum ada yang tunjuk jari.
di kolom chat juga belum ada. Nah, mungkin saya dulu ya Pak Ustadz ya bertanya ya untuk pengisi sesi yang pertama. Karena kita kan semakin tua ya Pak Ustadz ya, keinginan kita kan ya disayang sama Allah gitu ya, Allah yang Maha Rahim gitu ya. Saya mohon penjelasan Pak Ustadz, arti manusia disayang Allah itu seperti apa? Walaupun Pak Ustadz tadi sudah cerita bahwa kalau kita tenang baca Quran itu mungkin disayang, tetapi secara definisi disayang makhluk yang disayang Allah itu seperti apa? Dan upaya-upaya kita untuk menjadi makhluk yang disayang Allah itu seperti apa? Kalau taunya sih saya cuma itu misalnya kita melaksanakan amalan sunnah, oh itu bisa disayang begitu. Matur nuwun. Nggih. Kalau di dalilnya itu ada ayat gini, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah seperti halnya Allah sudah berbuat baik kepadamu. Nah, apa yang kita terima itu kan sudah sangat banyak ya, mulai dari masa hidup kecil kita sampai dengan saat ini itu kan ihsan Allah yang diberikan kepada kita itu kan sangat besar. Nah, kita berbuat baik seperti halnya Allah sudah berbuat baik kepada kita. Itu kalau perintah ayatnya begitu. Kemudian ada hadis juga, untuk kita mendapatkan rahmatnya Allah itu, maka kita juga memberikan rahmat kepada orang lain. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ada hadis begitu ya. Sayangilah yang ada di bumi, yang ada di langit nanti akan menyayang. Bentuk rahmat itu saya kira sangat luas sekali definisinya. Segala bentuk yang kita rasakan sebagai hikmah yang baik itu ada rahmat. Bahkan dalam sakit saja tidak harus berupa sesuatu yang menyenangkan ya. Dalam sakit saja itu di situ ada rahmatnya Allah. Misalnya dengan sakit itu kita diampuni dosa kita misalnya. Nah, diampuni dosa itu jauh lebih besar rahmatnya dibandingkan rasa sakit yang kita terima. Nah, itu sebenarnya dalam segala kondisi itu ada rahmatnya Allah. Maka ada hadis begini, orang Muslim itu orang Muslim itu sangat menakjubkan, orang mukmin itu sangat menakjubkan karena semua kondisinya itu baik ya, semua kondisinya itu baik. Jadi karena ketika dia diberikan nikmat dia bersyukur baik, ketika dia berikan musibah dia bersabar baik. Syukur dan sabar itu kita bisa bersyukur, kita bersabar itu rahmat. Jadi ada kondisi-kondisi rahmat Allah itu yang sebagai wasilah dari rahmatnya Allah yang lain, ada yang sebagai hasil dari rahmatnya. Maksudnya begini, ketika kita bersabar, bersyukur itu kan rahmat. Tetapi dari rasa syukur dan rasa sabar itu akan menghasilkan rahmat Allah yang lain. Kita bisa bersyukur itu karena adanya rahmatnya Allah. Kita bersabar karena adanya rahmatnya Allah. Nah, syukur dan sabar itu akan menghasilkan rahmat Allah yang lain. Syukur akan menghasilkan ziyadatun nikmah, ditambahkan nikmat. Sabar itu akan menghasilkan pahala. Nah, jadi syukur sabar itu rahmat sendiri, tetapi dia sebagai juga wasilah perantara hadirnya rahmat Allah yang lain. Jadi memang ada afal hati kita atau afal perbuatan kita itu yang sifatnya wasilah, ada yang sifatnya itu hasil. Ya, ada yang sifatnya wasilah, ada sifatnya hasil. Dan rahmat Allah itu menyertai sejak ada di wasilahnya tadi sampai dengan hasilnya. Maka rahmat Allah itu semua kita terima dalam segala kondisi, baik di perantaranya maupun di hasilnya. Itu adanya rahmat Allah. Ada hadis begini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu hadis doa yang dituntunkan Rasulullah. Ya Allah, tuntunlah aku untuk bisa bersyukur. Ya. Nah, untuk bisa bersyukur itu kan nikmat. Untuk bisa bersyukur, beribadah sebaik-baiknya itu nikmat. Tapi ibadah yang baik, syukur yang baik, ya, berzikir yang baik, itu akan menghasilkan nikmat yang lain. Misalnya dengan nikmat, dengan zikir itu akan menghasilkan ketenangan hati dan seterusnya. Nah, ketenangan hati itu rahmat.
Bisa bersyukur, berzikir itu juga rahmat. Maka rahmat Allah itu ada pada wasilahnya, ada pada istilah makosid. Kalau bahasa agamanya, bahasa Arab itu ada wasilahnya, ada makosidnya, ada di perantaranya, ada di hasilnya. Itu kira-kira gambarannya, Bu. Jadi memang menyeluruh di semua aspeknya rahmat Allah itu. Terus tadi ada pertanyaan di chat nih, yang hukum orang Nasrani tadi menyanyikan ya begini nggih. Kadang itu kalau dimaknai secara budaya itu memang masalahnya nanti ketika itu akan merembet ke persoalan akidah. Dan karena itu nama-nama Allah itu nama-nama yang sakral, nama-nama yang suci. Itu sebenarnya sebaiknya kalaupun dinyanyikan atau dinazomkan itu dengan penuh kehayatannya, bukan sekedar sebagai artifisial. Kalau yang dinyanyikan kelompok-kelompok tadi itu kan lebih dimaknai nyanyian sebagai budaya, nyanyian sebagai seni. Tetapi itu nanti akan menghilangkan makna kesakralan dari isi Asmaul Husna itu sendiri. Sama dengan misalnya sholawat. Sholawat itu dibuat nyanyi dangdut koplo misalnya. Itu kan menghilangkan makna dari sholawat itu sendiri ya, atau merendahkan makna sholawat itu sendiri. Nah, Asmaul Husna itu juga begitu. Asmaul Husna itu nama yang sangat agung, penghayatannya sangat luar biasa. Kok dinyanyikan dengan irama yang apakah itu jogetan ataukah iramanya yang tidak ada penghayatan, itu nanti nggak ada maknanya sama sekali. Kecuali dia akan semakna dengan nyanyian-nyanyian lain yang hanya sekedar bunyi-bunyian. Tapi itu akan merendahkan. Saya cenderung tidak setuju dengan begitu. Karena dia akan merendahkan makna dari Asmaul Husna itu sendiri. Sebagaimana juga sholawat tadi yang dinyanyikan dengan bentuk dangdut koplo itu. Itu kan merendahkan nilai sholawat. Kemudian, Allah alam. Sampun nih. Sampun. Sudah ya. Putus mungkin ya. Maaf, ini putus-putus ini. Oh, kecil banget. Ya. Halo. Halo. Enggak. Terdengar ya. Pak Tutur, untuk semua jawabannya, baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin sekedar merangkum apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, pada pagi ini ya. Pada pagi ini Bapak Dr. Suyanto sudah memberikan tausiah kepada kita tentang Asmaul Husna. Kajian kita dimulai dengan surat yang sangat pas, yaitu surat Al-Hasr 18-24. Nah, kemudian di dalam Husna itu terbagi menjadi dua, yaitu asma-asma Allah yang bersifat menghukum, kemudian ada juga asma-asma Allah yang bersifat keindahan begitu ya, Jalaliyah dan Jamaliyah. Halo. Kecil. Halo, kecil. Ya, halo. Mic-nya agak dekat. Halo. Ya, dengar. Ya, saya off cam saja. Kemudian kita sebagai makhluk itu harus percaya bahwa Allah itu dominan jamaliyahnya, artinya memiliki sifat kasih sayang, kemudian memiliki hilang. Suaranya hilang, Mbak. Maaf. Allah punya sifat Jalaliyah dan Jamaliyah tadi. Nah, kemudian ada sifat-sifat Allah yang bisa diteladani, ada juga yang tidak bisa diteladani karena kita hanya sebagai makhluk yang lemah begitu, ya. Kalaupun kita meneladani sifat Allah itu pun ya hanya sebagian kecil gitu ya, sebagai ikhtiar manusia.
Nah, kemudian ada beberapa contoh yang diberikan Pak Ustadz tadi terkait dengan al-alim, kemudian al-ilmu, al-irodat, kemudian al-sami, al-kudus, as-salam, al-mu'min, al-muhaimin. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Anin, Ibu Afifah, dan Pak Dudi, juga dari saya, semuanya sudah dijawab dengan sangat memuaskan oleh Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Itu saja kesimpulan dari saya. Om Dudi, silahkan dilanjutkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Matur suwun Mbak Vivi. Jazakallah. Untuk selanjutnya sebelum ditutup, ini ada beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu insya Allah yang akan hadir di Zoom Sabtu pagi ngadem ke hati di bulan Agustus. Yang pertama Dr. Haji Agung, kemudian Haji Sigit Prastyo, kemudian Dr. Haji Abdul Jamil, dan yang keempat Haji Agus Andrianto. Kemudian pengumuman berikutnya yaitu sampai dengan kemarin yaitu zakat infak sedekah yang masuk ke rekening ngadep ke hati ada di bulan Juli ada 27.262.000. Kemudian wakaf yang masuk ke rekening kami sampai kemarin adalah 112.300.000. Demikian pengumuman dari kami. Seperti biasa Ustadz, nanti sebelum ditutup dipimpin doa nggih, Ustadz. Sebelum diakhiri, saya mewakili teman-teman ngadem ke hati mengucapkan selamat tahun baru Islam 1444 Hijriah. Insya Allah ketika hari pertama dimulai dengan baik, ya Ustadz, nanti ke depannya kita akan menjadi lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Saya Muhammad Dudi beserta teman-teman ngadem ke hati, mohon maaf ya kalau selama ini ada kekurangan dan salah kata kilaf dari kami, mohon dimaafkan. Kemudian yang terakhir, saya tadi sudah nulis di chat bahwa hari ini ada 3 buah door prize. Insya Allah door prize-nya adalah sebuah buku karya Riza Perdana, yaitu tentang romantisme berhaji. Nanti yang bertanya tadi, insya Allah akan kami berikan door prize, yaitu dari Mbak Afifah, Mbak Iin, kemudian Mbak Anin, kemudian ada Mas Didik, ya, insya Allah. Cuma kalau Mbak Anin sudah punya, nanti akan kita berikan ke yang lain, ya Mbak Anin. Salah satunya yang akan saya kasih buku adalah Mbak Dewi Azam. Mbak Dewi Azam ini adalah sangat rajin, beliau seringkali nomor 1 bisa join di Zoom Sabtu pagi. Maksudnya Mbak Dewi Azam. Ya. Begitu, ya, nanti yang namanya saya sebutkan tadi, tolong japri ke saya minta alamatnya. Begitu, J. Matur nuwun. Untuk selanjutnya moga Ustadz bisa dibimbing doanya. Oke, matur nuwun Pak Dudi, Bapak Ibu semuanya. Moga kita doa sareng-sareng. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ويسر كل العسير وتمم بالخير اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا فتاح يا عليم يا غفار يا غفور
نبي السلام يا مؤمن يا مهيمن اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon dimaafkan semua keliruan, kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Ustaz Suyanto Tohari atas tausiahnya pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, tadi ada yang kelupaan. Kita ambil gambar dulu nih Bapak Ibu. Monggo mic-nya boleh dibuka. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih berada di zona 40 sampai 41 tadi, insya Allah. Karena saya sudah berhitung, sesudah wis ra COVID, mesti pada merotol ini, sudah pada pengajian di masjid-masjid. Tapi alhamdulillah kita masih di atas 40. Pak Cari? Nggih, monggo. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Ih, ampun. Matur nuwun. Sekali lagi, insya Allah kita bisa bertemu di Sabtu depan di jam yang sama, di jam 5.40. Monggo, Bapak Ibu yang kami hormati, pengajian pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus suwun Ustaz Yanda, nggih, suwun. Nggih Mbak Yati, Om Minang. Matur nuwun, Om Mas Didi, nggih, Jeng Iin. Yen pamit. Nggih, matur nuwun Ustaz. Ya, assalamualaikum. Nyuwun pamit. Salam.